jelaskan ulang yang ini. Yang ini dari gambar ini cukup jelas ya, ini sangat gitu ya, konsentin bertahan di tubuh kita. Kondisi dia berkembang. Nah, tadi angiotensin 2. Bentar ya. Tadi hilang ya sinyal saya tiba-tiba. Ini bisa terdengar nggak suara saya? Sudah bisa, Ibu. Oke, tadi tiba-tiba hilang. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Jadi angiotensin 2 dia akan bekerja pada 3 titik. Yang pertama dia akan mendorong hipotalamus supaya menghasilkan ADH. Nah, ADH ini dia akan meningkatkan volume cairan pada luar sel atau cairan extracellular fluid. Kalau cairan di dalam di luar sel, kalau cairan di luar sel meningkat, nah dia akan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, melewati kinerja pembuluh darah pada jantung. Dengan adanya angiotensin, dia akan membuat pembuluh darah ini menyempit atau vasokonstriksi. Nah, ketika pembuluh darah menyempit, tentunya tekanan darahnya akan naik gitu. Sehingga efeknya adalah peningkatan tekanan darah. Yang ketiga, angiotensin 2 akan mendorong adrenal korteks pada ginjal untuk menghasilkan hormon yang disebut aldosteron. Nah, aldosteron ini dia akan membuat ginjal untuk meretensi atau menahan air dan juga garam supaya tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ketika garam dan air tidak dikeluarkan dari tubuh sehingga konsentrasinya meningkat, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah. Gitu intinya. Nah, prinsip ini pada obat-obatan antihipertensi itu dia akan memblok ACE ini supaya ACE ini tidak bisa mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 gitu. Sehingga biasanya obat hipertensi itu dia akan dibuat mirip dengan angiotensin 2 sehingga ACE ini instead of berikatan dengan angiotensin 2 dia akan mengikat pada obat antihipertensi yang dibuat mirip seperti angiotensin 2 tadi sehingga angiotensin 2 ini tidak akan terbentuk. Nah, kalau ini tidak ada, maka tekanan darah ini akan turun gitu. Itu pada proses obat-obatan antihipertensi. Itu sudah jelas ya? Semoga ya. Jadi seperti itu proses pengaturannya untuk renin, angiotensin, aldosteron dan juga hormon ADH tadi ya yang mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Ketika tubuh kita butuh cairan, maka ADH ini akan dikeluarkan. Itu. Ketika tubuh kita cukup cairan, maka produksinya akan berhenti. Seperti itu terus. Nah, mungkin itu ya untuk pengaturan keseimbangan cairan di dalam tubuh secara garis besar dan poin-poin pentingnya. Karena mungkin keterbatasan waktu, kita lanjutkan dulu ya ke kelompok 18 untuk membahas natrium, kalium, dan klorida dulu. Kami dari kelompok 18 akan sedikit membacakan hasil resum dari elektrolit ini. Jadi elektrolit itu berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh seperti saraf dan otot. Elektrolit juga berperan penting dalam memelihara fungsi jantung dan menjaga kadar cairan tubuh tetap seimbang. Elektrolit bisa diperoleh dari makanan dan minuman, seperti buah, sayur, minuman elektrolit atau minuman isotonik, infused water, air mineral, atau suplemen tertentu. Ada banyak jenis Ini suaranya yang hilang di saya atau punya saya yang jelek jaringannya ya?
Suaranya hilang, Ibu. Memang hilang ya? Oke. Takutnya ini di tempat saya yang jelek. Ada banyak jenis elektrolit dalam tubuh, diantaranya kalium, natrium, klorida, kalsium, dan magnesium. Nah, di sini dijelaskan cuma 3. Yang pertama ada natrium. Natrium atau sodium. Natrium dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan dalam tubuh, dan mengatur kontraksi otot dan fungsi saraf. Kadar natrium di dalam darah normalnya berkisar antara 136 sampai 145 milimol per liter. Kelebihan natrium atau hipernatremia terjadi akibat dehidrasi berat, sedangkan kekurangan natrium atau hiponatremia terjadi ketika kadar natrium dalam tubuh terlalu rendah. Kondisi ini disebabkan oleh konsumsi air terlalu banyak, gangguan fungsi ginjal atau hati, serta gagal jantung atau kelainan pada hormon ADH yang berfungsi untuk mengatur jumlah cairan dalam tubuh. Selanjutnya nomor 2 yaitu kalium atau potasium. Elektrolit yang berfungsi untuk mengatur irama dan pompa jantung, menjaga tekanan darah stabil, mendukung aktivitas listrik syaraf, mengatur kontraksi otot dan metabolisme sel, serta menjaga kesehatan tulang dan keseimbangan elektrolit. Dalam darah, jumlah kalium normal berada di kisaran 3,5 sampai 5 mol per liter atau milimol per liter. Kekurangan kalium atau hipokalemia dapat disebabkan oleh diare, dehidrasi, dan efek samping obat diuretik. Sementara itu, kelebihan kalium atau hiperkalemia biasanya disebabkan oleh dehidrasi parah, gagal ginjal, asidosis, atau rendahnya jumlah hormon istol dalam tubuh. Yang ketiga ada klorida. Klorida dalam tubuh berfungsi menjaga pH atau tingkat keasaman darah, jumlah cairan tubuh, dan aktivitas saluran pencernaan. Normalnya, kadar klorida dalam tubuh adalah 96 sampai 106 mol per liter. Kekurangan klorida atau hipokloremia dapat terjadi karena gagal ginjal akut, keringat berlebih, gangguan makan, gangguan fungsi kelenjar adrenal, dan fibrosis kistik. Sementara ini, kelebihan klorida atau hiperkloremia terjadi akibat dehidrasi parah, gangguan kelenjar paratiroid, gagal ginjal, atau efek samping cuci darah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, itu ya cukup singkat ya resumnya dari kelompok 18 untuk natrium, kalium, dan juga klorida. Jadi kenapa 3 itu dibahas ya, karena yang berperan pada pengaturan cairan di dalam dan di luar sel itu memang natrium, kalium, dan klorida tadi ya. Kalau klorida dia lebih banyak konsentrasinya di mana? Kalau natrium tadi di luar ya, di ECF, extracellular fluid. Kalau kalium dia di ICF atau intracellular fluid di dalam sel. Kalau klorida dia konsentrasi tertinggi di mana? Pada cairan tubuh itu di mana? Intraseluler. Intraseluler atau yang lain? Ada bagian cairan di dalam tubuh yang konsentrasi kloridanya itu paling tinggi. Nah, itu di mana? Di bagian apa? Ada spesifik gitu untuk klorida ini. Ada yang tahu? Itu di artikelnya juga ada kok kalau nggak salah.
konsentrasi yang paling tinggi klorida itu di cairan Jumlah saluran tubuh atau pencernaan. ada yang lain? Belum tepat ya. Klorida itu konsentrasinya paling tinggi di mana? Ada bagian tertentu gitu yang konsentrasi cairannya itu di situ mengandung klorida paling tinggi dibandingkan dengan cairan tubuh yang lain. Itu ada di mana? Ayo. Ada di mana? Chloride concentration is higher than any other body fluid. Itu di mana? Selain ECF, ICF ada satu lagi istilahnya, yaitu CSF. CSF itu apa? Kalau ECF extracellular fluid, kalau ICF intracellular fluid, kalau CSF, nah itu adalah tempat di mana klorida paling tinggi konsentrasinya di situ. CSF apa? CSF. Cerebral spinal fluid apa? Cerebro Cerebral spinal fluid. fluid. Cerebrospinal fluid itu ada di mana? Cerebro itu apa? Cerebro. Cerebro itu otak, spinal itu tulang belakang. Jadi konsentrasi klorida paling tinggi ada di cairan yang ada di otak dan spinal cord atau tulang belakang. tulang belakang. Iya benar. Jadi itu diingat ya. Kalau klorida ada di cerebrospinal fluid, konsentrasi yang paling tinggi. Kalau kalium ada di intraseluler, kalau natrium ada di ekstraseluler. Nah, dengan tugas dan fungsinya masing-masing ya di situ. Kalau natrium tadi menjaga tekanan osmotik di luar sel, nah itu dia ini ya mengatur atau menjaga supaya cairan itu tidak masuk ke sel gitu. Karena kalau cairannya sampai masuk ke sel tadi akibatnya ada apa? Yang saya jelaskan di awal. Kalau cairan itu sampai masuk ke sel maka akan terjadi Pembekakan sel. pembengkakan atau edema gitu ya. Jadi yang mengatur supaya air ini, cairan yang ada di luar sel ini tidak masuk ke sel itu adalah si natrium. Nah, begitu sebaliknya yang mengatur supaya cairan di dalam sel ini tidak keluar itu adalah kalium. Karena dia posisinya di dalam. Jadi yang ngatur di dalam itu kalium gitu. Kalau klorida dia paling tinggi di cerebrospinal fluid. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari yang lain ya untuk natrium kalium klorida ini? Silahkan, saya persilahkan. Ini kayaknya dari tadi saya aja yang tanya, jadi gantian kalian ya. Silakan kalian yang tanya, soalnya ini diskusi bukan kuliah teori. Bu, izin bertanya boleh? Silakan. Untuk natrium, kalium, sama klorida itu sumbernya udah pasti ada di makanannya itu atau buah-buah itu udah pasti mereka bertiga itu ada nggak, Bu? Atau hanya di bagian buah ini cuma ada natrium, bagian buah ini ada kalium doang gitu? Atau ketiga-tiganya sudah pasti ada di buah-buahan dan sayuran? Oke, mungkin bisa dijawab ya oleh, kalau ini cukup gampang ya. Jadi sumber natrium, sumber kalium, sumber klorida itu apa? Bisa dijawab yang lain ya. Ini harusnya kalian bisa jawab sih kalau ini. Makanan-makanan sumber natrium apa, sumber kalium apa, sumber klorida apa? Kalau klorida itu biasanya jadi satu sama natrium ya, NaCl kan. Itu apa? NaCl itu rumus apa? Rumus kimia apa? Natrium klorida. Iya, natrium klorida itu apa? Terdapat pada apa?
Nama zatnya di kehidupan sehari-hari itu apa? NaCl itu? Garam. Garam ya. Garam dapur itu NaCl. Jadi coba deh dijawab yang lain dulu deh. Jangan saya. Jadi yang sumber natrium itu apa kira-kira? Sumber dari masing-masing ini natrium, kalium, dan sodium ini apa? Bisa ada yang jawab mungkin? Terutama dari kelompok yang presentasi ya, kelompok 18, bisa dijawab sumber-sumbernya apa. Yang lain juga boleh bantu. Izin menjawab ya, Bu. Kalau natrium ini, makanan-makanan yang tinggi sama natrium itu, salah satunya ada udang. Itu tuh satu porsinya atau sekitar 85 gram udang itu mengandung sebanyak 800 mg natrium atau 35% dari jumlah kebutuhan natrium. Terus ada sup kalengan atau yang kerap disiapkan di restoran, itu mengandung banyak natrium. Ham juga, tapi ham ini kan gak halal ya. Keju, puding, udah itu sih paling. Tapi sebenarnya masih banyak sih. Tapi ya segitu aja dulu. Oke, untuk sumber kalium apa paling banyak dia? Kalium ada di mana? Tadi natrium ya. Jadi pada prinsipnya natrium itu banyak sekali terdapat di makanan ya, karena kita pasti setiap hari mengkonsumsi gitu. Karena kalau kita mengkonsumsi makanan yang dimasak itu pasti pakai garam. Garam dapur itu kan pasti dia ada di setiap jenis masakan ya, hampir semuanya. Kalau kita masak pasti pakai garam gitu. Jadi selain dari garam juga semua makanan yang sumbernya dari laut dia pasti tinggi natrium, karena air laut sendiri dia mengandung natrium. Jadi bahan garam itu kan air laut. Jadi ya otomatis semua yang hidup di laut dia pasti tinggi natrium. Lalu selain itu juga natrium itu dipakai untuk bahan pengawet pada makanan. Jadi semua makanan olahan yang sudah diproses di pabrikan, kemasan, pasti ditambahkan natrium karena dia untuk pengawet gitu. Jadi kita tidak, yang kita khawatirkan bukan kekurangan natrium, tapi malah kelebihan natrium gitu. Kalau untuk natrium ya, jadi kalau kekurangan sih ya jarang banget karena sumbernya banyak dan kita konsumsi setiap hari. Yang dikhawatirkan malah kalau kelebihan, kalau natrium ini. Oke, kalau sumber kalium apa? Kalau sumber kalium itu yang dikonsumsi sehari-hari itu ada pisang, kentang, ubi, tomat, kacang merah, alpukat, terus seafood, susu itu yang mudah didapatkan sehari-hari. Ada sayur dan buah dan juga kacang-kacangan itu. Yang tinggi kalium itu pisang contohnya. Jadi kalau orang dengan hipertensi biasanya dia disarankan untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalium. Nah itu makan buah pisang aja sering-sering itu bisa menurunkan tekanan darah. Kebalikannya kalau orang gagal ginjal itu kan dia harus dibatasi kaliumnya. Jadi kalium itu kan harus dikeluarkan dari tubuh ya, tidak boleh sampai kelebihan. Kalau kelebihan itu akan berbahaya untuk tubuh kita. Sehingga ketika ada kelebihan kalium itu langsung akan diproses oleh ginjal, dikeluarkan bersama dengan urin gitu. Kalau pada kondisi gagal ginjal yang ginjalnya itu tidak bisa mengeluarkan kelebihan kalium, maka harus dibatasi konsumsi kalium dari bahan makanan atau bahkan tidak boleh mengkonsumsi sama sudah sangat jelas gitu. Oke, selain itu ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Tadi sudah jelas ya sumber-sumbernya ya, yang tanya tadi siapa? Iya Bu, sudah jelas. Oke. Kebutuhan natrium kita sehari itu berapa sih untuk orang dewasa? 500 sampai 2.400 mg per hari.
Oke, kita ambil batasnya 2400 ya, 2400 mg per hari. 2400 mg natrium itu setara dengan sejumlah berapa garam dapur? Kalau dikonversi. 2400 mg natrium itu seberapa banyak garam dapur itu? Ada yang tahu? Konversinya? Kalau miligram kan kita susah membayangkannya ya. Jadi miligram itu seberapa sih gitu. Kalau langsung dikonversi ke ukuran misalnya berapa jumlah garam yang dibatasi itu kan lebih gampang. Cara kita untuk memahaminya. Jadi itu setara dengan sejumlah berapa sendok garam itu. Ada yang tahu nggak? 1 sendok teh bukan, Bu? Iya, jadi setara dengan 1 sendok teh garam. Jadi hanya 1 sendok teh ya, itu sudah mengandung 2400 mg natrium gitu. Jadi itu batasan kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit akibat kelebihan natrium. Nah, tapi kan dalam sehari konsumsi natrium kita itu tidak hanya dari garam dapur, benar nggak? Karena ada dari makanan-makanan alami itu juga mengandung natrium. Lalu yang bisa kalau dari makanan alami, maksudnya makanan alami di sini adalah bahan makanan segar ya yang saya maksud. Jadi buah-buahan ataupun sayuran ataupun makanan yang lain tapi alami gitu. Artinya dia bahan segar. Itu kita tidak perlu khawatir untuk kelebihan natrium. Nah, yang perlu kita khawatirkan itu adalah kandungan natrium dari makanan olahan. Karena seperti tadi yang saya bilang, natrium itu dipakai untuk pengawet gitu. Jadi kalian bisa cek setiap makanan kemasan atau minuman kemasan dia pasti mencantumkan label gizi dan di situ pasti ada kandungan natrium. Natrium itu nama lainnya sodium ya. Jadi kalian jangan bingung. Namanya itu bisa ditulis sebagai natrium tetapi sebagian besar di label gizi itu ditulis sebagai sodium. Jadi sodium itu natrium juga. Nah, itu pasti akan ditulis kadarnya berapa miligram di situ, gitu. Di semua makanan kemasan, karena memang peraturannya seperti itu ya. Jadi kandungan garam itu harus dituliskan, karena untuk menghindari resiko kita kelebihan. Jadi biasakan kalian ketika mengkonsumsi makanan olahan, itu cek kandungan natriumnya berapa. Sudah melebihi batas atau belum, gitu. Nah, yang paling tinggi yang mungkin kalian bisa cek ya, yang mungkin kita sering konsumsi juga adalah makanan instan. Contohnya apa? Yang makanan instan yang sering kita konsumsi dan itu sebenarnya kandungan sodiumnya itu sangat tinggi sekali di situ. Ada yang bisa nebak? Mie instan, Bu. Ya benar. Jadi mie instan ya, mie instan itu kalau kalian cek di situ kandungan sodiumnya itu lebih dari 1000 gitu. Jadi rata-rata 1000 sekian miligram. Kalian bisa bayangkan ya, kebutuhan kita aja hanya 2400. Nah, kita makan 1 bungkus mie instan itu sudah memenuhi 50% lebih kebutuhan natrium harian kita gitu. Jadi hati-hati kalau kalian mengkonsumsi makanan-makanan olahan ya itu perlu dipantau ya. Natriumnya sudah berlebihan belum nih yang saya makan hari ini. Gitu. Terutama untuk orang-orang yang punya risiko untuk menderita hipertensi. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi tidak sebelum saya akhiri? Mungkin kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas semuanya, tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan sekian ya untuk diskusi materi keseimbangan air dan elektrolit ini. Mungkin kalian kurang paham karena mungkin di materi keseimbangan air elektrolit ini banyak sekali ada pathway di situ atau mekanisme gitu ya, bagaimana tubuh mengatur keseimbangan air, bagaimana tubuh mempertahankan asam basa tubuh. Nah, jadi intinya melalui ini ya pengaturan dari natrium kalium ini ya yang utama, yang dia bisa mengatur asam basa tubuh dan juga keseimbangan masing-masing konsentrasinya gitu, baik di dalam sel maupun di luar sel.
Jadi yang perlu kalian pahami itu saja. Yang berperan di luar sel itu apa, dan kondisi normal di cairan di luar sel itu harusnya seperti apa, yang di dalam sel itu harusnya seperti apa, dan kalau misalnya ada gangguan antara cairan yang ada di dalam dan di luar sel, artinya ada ketidakseimbangan. Nah, itu gitu. Kalau untuk yang keseimbangan cairan tadi ya mekanisme yang tadi ya, renin, angiotensin, aldosteron sama hormon antidiuretik tadi. Itu yang berperan untuk mengatur gitu ya keseimbangan cairan dan juga natrium di dalam tubuh kita. Nah, terkait penyakit-penyakit yang berhubungan di sini ya tentunya adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ yang bekerja pada pengaturan keseimbangan ini. Yang pertama adalah ginjal gitu. Jadi yang paling banyak memang di ginjal karena yang ngatur keseimbangan ini ada di ginjal. Dan juga mungkin di tekanan darah ya, karena tadi konsentrasi garam tadi akan mempengaruhi tekanan darah seseorang. Gitu. Mungkin itu rangkuman dari saya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sekian untuk kelas diskusinya. Semoga tidak makin bingung ya. Semoga walaupun tadi masih bingung, tapi semoga sudah sedikit, walaupun sedikit saja nggak apa-apa, mendapatkan pemahaman gitu untuk materi ini. Saya cukupkan dulu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menjelaskan dan juga memandu diskusinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu.